Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube GPIB Peniel DKI Jakarta dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar nih adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Kita mau minta pertolongan Roh Kudus, kita mau bersaat teduh sejenak. Selesai. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi dari Burung Pipit yang Kecil. Pakai gerakan ya adik-adik. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan mau pimpin kami, mampukan kami untuk kami dapat bernyanyi dan mendengarkan cerita dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau mendengar puji-pujian dari teman adik-adik. Terima kasih untuk pujiannya adik Kiel, adik Michelle, dan adik Daryl. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi dulu dari Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, kita panggil Kak Esther dulu ya yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kak Esther. Selamat melayani Kak Esther. Terima kasih Kak Omi. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Esther ada gambar nih. Gambar yang pertama. Nah adik-adik ingat nggak siapa sih ini? Gambar siapa ini? Ya benar, ini adalah Bapak Musa. Ya, Bapak Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kita lihat gambarnya yang kedua nih adik-adik. Nah ya, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Adik-adik masih ingat nggak waktu bangsa Israel dikejar-kejar sama tentara Mesir? Di depan mereka ada laut teberau. Apa yang dilakukan oleh Musa adik-adik? Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Kita lihat gambar yang ketiga adik-adik. Ya,
Tuhan menyuruh Bapak Musa mengangkat tongkatnya, lalu lewat tiupan angin timur yang sangat keras, laut terbelah menjadi dua, ya. Dan di tengah-tengahnya bangsa Israel dapat menyeberang dengan selamat sampai ke seberang. Begitu bangsa Israel semuanya udah sampai di seberang, adik-adik, tentara Mesir yang mengejar mereka, ya, masih ada di tengah-tengah. Tiba-tiba lautnya tertutup lagi, ya. Mereka semua tenggelam, tentara Mesir itu. Nah, sebelum Kak Esther lanjutin lagi ceritanya, kita mau membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Tapi adik-adik, kita membacanya lewat video, ya. Sudah dibacakan di dalam video, jadi adik-adik bisa lihat gambarnya. Selamat menyaksikan adik-adik. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Ya, adik-adik, setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, ya, dengan kuasanya yang hebat dan ajaib, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, Musa memimpin bangsa Israel dengan tuntunan tiang awan dan tiang api menuju ke padang gurun, apa tadi namanya? Padang gurun Syur. Ya, mereka berjalan 3 hari tanpa mendapatkan air, adik-adik, sampai mereka tiba di suatu tempat yang bernama Mara. Wah, begitu mereka lihat air, mereka senang. Ih, asik, ada air. Ya, mereka buru-buru mau minum. Begitu mereka sampai, pas diminum airnya, lah, kok pahit? Ya, mereka mulai bersungut-sungut adik-adik. Mereka mulai menggerutu, kesel, ya. Mereka mulai marah-marah. Mereka bilang ke Musa, "Gimana nih Musa? Ya, kita mau minum apa? Airnya nggak bisa diminum." Apa yang dilakukan Musa, adik-adik? Musa datang kepada Tuhan. Musa bertanya, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil sebatang kayu dan melemparkannya ke dalam air. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Air itu berubah menjadi manis, ya.
dengan kuasanya yang ajaib, Tuhan menunjukkan lagi kepada bangsa Israel, ya, bahwa dia bisa melakukan semua mukjizat. Ya, air yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Bangsa Israel minum dengan bersukacita. Ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, adik-adik, waktu bangsa Israel menghadapi kesulitan, ya, bukannya Tuhan mau, wah biarin nih biar bangsa Israel menderita nih. Enggak kayak gitu. Tuhan mau supaya bangsa Israel belajar untuk percaya kepada Tuhan, ya, belajar untuk sabar, belajar untuk nggak marah-marah, ya. Nah, Tuhan mau membentuk bangsa Israel, dan itu Tuhan lakukan lewat Bapak Musa. Bapak Musa memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, menyampaikan isi hati dan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika mereka meminum air itu, tadi adik-adik mendengarkan Bapak Musa bilang, kata Tuhan, kalau bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan, taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya untuk bangsa Israel. Kalau adik-adik lihat di ayatnya yang ke-27, adik-adik, ayat yang terakhir tadi, begitu mereka sampai di Elim, apa yang Tuhan sediakan buat bangsa Israel, adik-adik? 12 mata air dan 70 pohon korma. Coba betapa sayangnya Tuhan sama bangsa Israel, ya kan? Nah, seperti Tuhan yang memilih Bapak Musa memimpin bangsa Israel, ya, Bapak Musa mau dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Ya, karena Bapak Musa yakin dan percaya kalau Tuhan pasti akan selalu menolong dan menyertai dia. Hari ini kita mau belajar dari Bapak Musa tentang menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, bagaimana sih Kak menjadi pemimpin yang baik itu? Kita mulai dari, coba adik-adik kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Adik-adik mengatur diri kita sendiri. Adik-adik tahu nih, oh, kapan aku harus berdoa, kapan aku harus membaca Alkitab, kapan aku harus belajar, kapan aku harus bermain. Ya, adik-adik bisa mengatur diri adik-adik sendiri, memimpin diri adik-adik sendiri. Terus, apalagi adik-adik? Kalau misalkan adik-adik di rumah nih, ya, kita lihat gambar nih adik-adik. Ya, di rumah siapa yang suka makan bersama sama keluarga? Ya, adik-adik bisa membantu untuk memimpin doa makan. Atau sebelum tidur, adik-adik juga bisa memimpin doa tidur. Ya, itu kalau di rumah. Apalagi tidak berantem dengan kakak dan adiknya. Sekarang kalau kita di luar rumah adik-adik, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, kalau adik-adik lihat teman adik-adik melakukan hal yang gak baik, tuh gambar yang di atas adik-adik yang disilang ya. Itu dia lagi ngapain tuh adik-adik? Sekelompok anak lagi membuli temannya, ya, mengejek. Nah, adik-adik gak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau ada temannya yang berbuat nakal atau ada yang mau berantem tuh, adik-adik lihat di bawah, ya. Adik-adik harus menjadi pendamai. Adik-adik harus bilang, kita gak boleh berantem. Berantem itu gak baik, ya. Nah, itu ketika adik-adik bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, itu adik sudah bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, nanti nih adik-adik kalau kita udah bisa ibadah tatap muka, kalau kakaknya tunjuk adik-adik di IHMPA untuk berdoa nih, misalkan Kak Owan, apa Kak Omi, apa Kak Yosa, apa Kak Dian minta tolong adik-adik berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk teman-teman, adik-adik harus berani. Ya, harus berani. Kalau Tuhan bisa memilih Bapak Musa menjadi seorang pemimpin, Tuhan juga bisa memakai adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin. Hari ini kita udah melihat bagaimana Bapak Musa memimpin bangsa Israel. Bapak Musa memimpin dengan taat dan setia kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada suara Tuhan, dan percaya serta memegang teguh janji keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, nah kalau adik-adik
dipakai oleh Tuhan nanti untuk menjadi seorang pemimpin, adik-adik harus ingat, oh iya, kan aku mau belajar nih dari Bapak Musa, seorang pemimpin yang baik itu harus seperti ini, harus tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang harus kita ingat adalah kita harus selalu percaya dan mengandalkan siapa adik-adik? Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita panggil Kak Omi lagi ya. Nah, adik-adik udah dengar kan cerita dari Kak Esther? Siapa di sini yang mau jadi pemimpin? Ketua kelas itu juga pemimpin ya Kak Esther ya? Oh iya Kak Omi. Ya, kalau ketua kelas memimpin di kelasnya, atau bisa juga sebagai ketua piket misalnya ya. Jadi kalau ditunjuk sebagai pemimpin harus berani. Yuk kita mau menyanyi, mau mengaminkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dari Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita mau berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat mencontoh Bapak Musa menjadi pemimpin yang baik. Mampukan kami untuk mulai bisa memimpin diri kami sendiri, mengatur diri kami sendiri, dan semuanya itu boleh kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik, mama, papa, oma, opa, om, tante, dan seluruh keluarga besar yang kami miliki. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan adik-adik beserta dengan keluarga besar. Berikan kesehatan yang baik, berikan berkat-Mu kepada para orang tua sehingga mereka juga boleh mencukupi akan kebutuhan hidup adik-adik. Pimpin adik-adik dalam mereka bermain dan belajar Tuhan, mampukan mereka untuk mereka boleh menjadi lilin-lilin kecil dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan tingkat RW, RT, kelurahan, kepala desa sekalipun Tuhan. Kiranya Tuhan mau beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan bangsa kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah boleh tercipta suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Mampukan kami Tuhan sebagai gereja-Mu untuk kami dapat menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang melayani. Dan melalui keberadaan kami sebagai gereja-Mu, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan pengabaran Injil Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai kami semua melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita mau mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Nanti boleh dititipkan kepada mama papa untuk dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa melakukan transfer melalui OVO dan GoPay. Sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Kita nyanyikan bait yang pertama ya adik-adik. Untuk persembahan kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi Yesus berpesan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin kecil yang takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menjaga dan memeliharakan kehidupan kami. Jaga dan pelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ingatkan kami untuk minggu depan kami kembali lagi datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
ibadah selesai adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dadah, sampai minggu depan.